Halo, selamat pagi. Apa kabar, sobat Happy Cuan semuanya? Bertemu kembali dengan channel kesayangan kita. Di sini saya akan membahas tentang pertanyaan, berapa lot beli saham scalping dan swing? Banyak dari kita saat akan trading sudah memiliki plan, sudah melakukan screening saham, ada watchlist. Saat berada di market ketemu dengan saham itu, kita bingung kita beli berapa ya saham ini. Nah, sebelumnya kita akan bahas dari perspektif money management, karena money management ini diperlukan agar kita selalu safe mengenalkan resiko trading kita. Oke, kita langsung masuk ke pembahasan money management. Nah, inilah. Oke, dengan manajemen kita mengatur berapa sih yang harus kita alokasikan uang kita dalam investasi saham. Nah, ini idealnya pertama gunakan uang dingin, yaitu uang yang kita tidak terburu-buru untuk mengembalikannya. Kita tidak, ya istilahnya kebalikan dengan uang panas lah. Uang panas yaitu uang, contohnya dari uang pinjaman, apalagi pinjaman online. Nah, itu yang kita harus terbebani, kita harus ada kewajiban untuk mengangsur tiap bulan. Apalagi contoh uang panas itu uang yang alokasinya bukan untuk itu. Misalkan uang kuliah kita pakai untuk investasi di saham ini, atau uang beli susu anak. Nah, iki parah, iki susu anak iki kadang ditukokno. Nah, ini kan nggak bisa menunggu, itu nanti kita akan ribet ya, psikologi kita akan sangat terganggu. Oke, jadi gunakan uang dingin. Yang kedua, contoh uang dingin apa ya, uang tabungan lah. Yang kedua, jangan gunakan semua untuk di investasi saham. Kita harus diversifikasi ya. Kalau punya uang tabungan 100 juta ya mungkin 50% di saham, ada yang 30% tetap di tabungan, yang 20% mungkin di investasi real, online shop atau yang lainnya. Ya tergantung dari kita ya, itu untuk alokasinya ya silakan disesuaikan dengan ya preferensi masing-masing. Yang kedua, jangan all in beli di satu saham. Kita harus diversifikasi, kita harus bagi-bagi ya. Paling enggak ya 3-4 saham lah idealnya ya. Itu jangan banyak-banyak juga, karena ya nanti uangnya terlalu banyak, kecuali kalau ya udah ikut ya kita nggak masalah sih 10-12 saham. Saya juga gitu sih kalau di scalping ya. Tapi untuk di swing ya 3-4 saham aja udah cukup ya. Dan itu harus berbeda sektor, karena kalau kita beli saham 3 ya di satu sektor yang sama, misalkan INKP dan TKIM, nah itu nanti kurang ideal. Kenapa? Kalau dia naik bareng, turun bareng, jadi nggak ada diversifikasi. Meskipun ada di dua emiten ya, di dua saham, tapi resikonya sama, begitu turun ya yang lain ikut turun. Nah, baiknya di sektornya dibedakan. Misalkan satu di konstruksi, satu di consumer, satu di pertambangan. Nah, seperti itu ya. Untuk tiap emiten kita investasikan sama semua ya. Maksudnya kita bagi sama, nanti akan kita jelaskan di slide selanjutnya. Sabar ya, sabar. Susu sih. Terus, nah untuk RDN yang sudah kita alokasikan, setiap ada keuntungan, mungkin tiap minggu atau tiap bulan rutin ya, kita transfer keuntungannya itu ke rekening kita ya. Ini untuk menjaga psikologi trading juga ya. Jadi misalkan kita modal 10 juta di RDN, dapat keuntungan 50.000 atau 100.000 atau udah 1 juta keuntungannya. Nah, itu kita transfer aja. Nanti di RDN tetap disisakan di modal di angka 10 juta. Jadi psikologi kita ada di 10 juta. Kalau untuk selanjutnya udah mulai expert nggak apa-apa, keuntungannya diputar lagi, digulung lagi biar dapat keuntungan lebih banyak. Tapi kalau untuk pemula ya sebaiknya gitu sih. Oke.
Nah, kita kasih contoh ya, untuk alokasinya ya. Nah, ini kita swing di 3 sampai 4 saham ya. Ini kita contohnya 4 saham. Jika kita ada modal 10 juta, kita alokasikan sama semuanya. Jadi untuk saham Telkom, PGN, WKS kita bagi 4 saham, 10 juta bagi 4, 2,5 ya. Kita alokasikan ya katakanlah 2 juta ya, semua kita sama ratakan. Telkom 2 juta, PGN 2 juta, WK 2 juta, S kita mau investasi 2 juta. Nah, saat pertama beli, kita beli 50% dulu. Jangan langsung 100%. Nah, kita beli separuhnya dulu, 1 juta, 1 juta, 1 juta. Nah, sisanya untuk apa? Sisanya itu adalah alokasi ketika ada pergerakan harga mau naik atau turun, terutama jika turun. Nah, kita bisa breakdown. Kita beli lagi di harga di bawah, jadi rata-rata breakdown kita turun juga. Nanti saat saham ini rebound, nah kita udah cepet kejemput karena rata-rata kita udah di bawah. Kalau kita masih di atas, kelamaan nunggunya, nyangkut. Nah, ini nanti kalau lama nyangkut, nah psikologi kita terganggu lagi, bahaya. Oke. Jadi seperti itu ya penjelasannya untuk alokasi sahamnya. Dan satu lagi, tiap emiten itu berbeda-beda ya. Alokasinya nggak bisa disamakan. Misalkan kalau saham-saham LQ45 itu kan kapitalisasinya besar, harganya ya ada yang di atas 1000, itu kan kita bisa beli lah, misalkan untuk 100 juta, 50 juta itu nggak masalah. Tapi untuk saham-saham yang kecil, kita ambil contoh di sini, katakanlah Digi ya. Nah, Digi lihat bid dan overnya itu cuman 1000 dengan harga 400. Ini kalau kita beli borong semua 1000, ini kan berarti 40.000 kali 1000, 40 juta maksimal ya. Dan kalau kita borong untuk satu harga, nah ini bahayanya kenapa? Kalau di situ ada bandar, biasanya bandar nggak suka ya. Wah, ini ada yang borong gede, kita guyur aja. Nah, ini kan harga akan turun. Nah, ini sangat berisiko ya. Jadi biar kita nggak ketahuan ya, kita belinya dikit-dikit aja. Misalkan kalau dengan bid 1000 gini ya, kita maksimal 500 lah, atau kita beli 200 cukup 100 lot aja. Ideal, paling ideal di 100 lot lah. Gitu, nggak usah banyak-banyak ya. Kalau 100 lot berarti berapa nominalnya? 41.000 kali apa? 110.000 ya. Dari 141.000, 4 juta, sekitar 4 juta ya kalau untuk ini ya maksimalnya. Oke, itu ya teman-teman. Semoga penjelasan ini memberi ya gambaran ya, biar nggak bingung lagi saat kita akan saham harus beli berapa sih. Nah, makanya kita trading plan kan sebelum masuk ke market udah tahu kita mau beli sahamnya berapa. Ya gitu aja, jangan lupa kalau mau kasih pertanyaan di komentarnya, dukung terus channel ini dengan like and subscribe biar kita bisa selalu menghadirkan konten-konten yang menarik. Gitu aja. Happy trading, happy cuan, karena cuan bikin kita happy. Dadah.